Cemas. Kalian pernah nggak ngerasain yang namanya cemas? Pasti pernah lah ya. Jadi sebenarnya belakangan ini aku tuh lagi galau banget. Bukan galau sih, tapi lebih tepatnya itu stres yang berujung cemas. Cemas karena apa? Karena satu hal, yaitu skripsian. Ya elah, skripsi doang. Itu mah cepil. Masih belum ada hal apa-apanya sama kerjaan mah. Ya, bisa nggak usah adu nasib. Kan lo sama gue beda kondisinya, coy. Terkadang aku tuh suka bingung ya, kenapa sih orang itu suka adu nasib? Padahal kan kondisi setiap orang berbeda ya, pengalamannya berbeda, situasinya berbeda, cara pandangannya pun juga berbeda. Dan kalau berdasarkan kondisiku nih ya, aktivitas yang bisa buat aku stres berat tuh ya cuma skripsi ini. Menurutku sih skripsi ini sebenarnya bisa jadi nightmare bagi para mahasiswa ya. Bagi yang belum tahu apa itu skripsi, simpelnya tuh skripsi itu mirip kayak ujian akhir atau enggak UN gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah mulai skripsian itu pas awal bulan Februari tahun 2023. Tapi kenapa ya, aku tuh ngerasa kalau waktu pengerjaan skripsi ini tuh singkat banget. Ya sekitar 3 bulan lah. Soalnya pas awal bulan Mei itu kan aku udah mulai prasidang, dan sidangnya itu pas bulan Agustus tahun 2023. Hah? Bedanya sidang sama prasidang apaan dah? Prasidang itu tuh kayak semacam simulasi sih. Jadi kita bakalan disidang sama dosen pembimbing kita. Terus nanti kita bakalan ditanya ini kenapa milih judul ini, terus hasilnya bagaimana, terus ini, terus itu, terus yalala, syalili. Ya, bakalan banyak macam deh ditanyainnya. Supaya dosen pembimbingnya kita tuh juga bisa tahu apakah kita bisa mempertanggungjawabkan penelitiannya ini atau enggak. Terus pas deadline-nya udah makin dekat, dosenku kan udah mulai nagih-nagihin tuh progresnya kita dan menuntut kita buat bergerak cepat supaya nanti kita bisa terkejar gitu bulan Mei bisa prasidang. Kan aku udah ada progres nih sampai bab 3 di akhir bulan Maret kemarin. Harusnya sih di awal bulan April itu aku udah bisa ambil data dan lanjut pengerjaan bab 4 dan bab 5. Tapi aku nggak tahu lagi ada dosa apa waktu itu. Dosenku tiba-tiba suruh ganti variabel lagi. Oh my. Seriusan, waktu dosennya bilang itu tuh aku langsung panik mode on. Aku bener-bener takut banget kalau misalkan aku tuh nggak bisa sidang tepat waktu nantinya. Gara-gara itu ya, yang awalnya aku agak nyantai dan selalu ada waktu buat istirahat dari skripsi setiap hari Sabtu dan Minggu, aku tuh jadi sama sekali nggak ada istirahatnya. Jadi tiap hari kerjaanku di pagi hari tuh cuma ngerjain skripsi doang. Karena jujur aja, kerjaanku tuh di rumah nggak cuma skripsian, tapi aku ada bantu orang tua juga jaga toko. Kalau nanti orang tua aku sibuk dan ada pesanan ya biasanya aku yang ngelayanin. Ditambah kerjaan ngedit video, ya sesibuk itu. Mungkin karena itu sih ya, aku nggak bisa cepet kelarin skripsiku gitu. Karena aktivitasnya aku itu ya, aku tuh lama-lama jadi stres dan jadi punya rasa cemas yang besar juga. Waktu aku lagi ngerjain skripsi, bisa-bisanya aku ada kepikiran hal-hal negatif kayak, aduh, aku bisa nggak ya kelarin skripsinya tepat waktu? Aku bisa lulus tepat waktu nggak ya? Terus kalau aku nggak lulus tepat waktu, nanti aku ngecewain orang tuaku. Terus aku harus nambah semester lagi. Terus kalau nanti jadi beban keluarga gimana? Terus nanti bisa dicoret dari kakak, terus, ya aku nggak kepikiran sampai sejauh itu juga sih. Tapi gara-gara rasa cemas itu, aku tuh jadi stop ngerjain skripsi dan bengong doang di depan laptop sekitar 10-20 menitan. Dan pas aku sadar, aku mikir kalau rasa cemas ini tuh berlebihan. Awalnya sih aku ragu ya kalau mau konseling. Tapi karena aku memang butuh, ya udah aku coba aja memberanikan diri buat chat dosen pembimbing akademikku buat minta konseling. Oke, aku udah deal sama dosennya buat konseling. Dan pas lagi konseling, aku ceritain semua yang aku rasakan dari rasa cemas sampai mood swing. Dan dosenku sih ada bilang, Kalau lo merasakan cemas, itu wajar kok. Setiap mahasiswa pasti merasakan cemas pas lagi skripsi. Temenmu yang terbilang pintar aja juga sama. Dia juga merasakan cemas. Malah aneh kalau ada mahasiswa yang santai-santai aja menjalani skripsi padahal deadline udah dekat. Jadi kamu tenang aja, Ser. Selama kamu bisa produktif kerjain, rasa cemasmu masih belum berlebihan kok. kurang lebih itu sih yang dikatakan oleh dosenku. Jadi ya setelah banyak hal yang kulewati itu sebenarnya penting juga sih buat kita punya waktu istirahat. Gak peduli sesibuk apapun kita, tapi ya perlu meluangkan waktu untuk me time. Karena me time itu sih juga bisa jadi salah satu cara untuk melawan perasaan cemas atau stres. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang mengalami stres, jangan khawatir. Kalian gak sendiri kok.
Oke deh, segini aja dulu videonya dariku. Tapi jujur ya, ini aku buat skripnya tuh pertama kali pas lagi skripsi loh. Dan sampai video ini udah diupload, aku tuh sebenarnya sudah kerja dan lulus. Tapi ya, semoga saja sih cerita-cerita pengalamanku ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan aku juga mau berterima kasih kepada Kak Idang, aka AHR Gram Studio yang sudah mau bantu isi suara di video ini. Sebenarnya ini udah kedua kalinya sih aku collab sama YouTuber. Ya sebelumnya aku ada collab sama Daryl juga, tapi ada insiden channel kehapus seperti yang udah aku jelasin di video kemarin. Mungkin nanti aku remake juga deh untuk video collab sama si Daryl gitu. Mumpung masih ada voice-nya. Oke deh, segitu aja dari aku. Terima kasih semua yang udah mau nonton sampai habis. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.